Jadi ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya baru saja masuk kuliah di daerah Sumatera. Sedangkan saya sendiri berasal dari Madura. Sebenarnya saya punya saudara di Sumatera, tapi karena tidak ingin merepotkan mereka, akhirnya saya memilih untuk ngekos saja. Aku punya teman yang juga sama-sama baru masuk kuliah. Namanya Eko. Dia mengajakku untuk ngekos di tempat kosan dia biar ada teman katanya. Dan saya pun setuju. Jadi hari pertama tinggal di kos-kosan itu, aku langsung berkenalan dengan penghuni kos yang lain. Dan kami pun bertukar cerita sampai akhirnya topik pembicaraan berganti menjadi cerita hantu. Katanya di kosan ini ada penunggunya. Ada yang pernah beberapa kali melihat penampakan misterius di depan gerbang. Ada juga yang beberapa kali ketindihan. Dan yang paling parah, ada yang diganggu dengan suara seperti orang merangkak di dinding kamar. Mendengar cerita itu, aku jadi takut. Karena aku orangnya memang penakut. Katanya dulu di kosan ini ada mahasiswi yang mengakhiri hidupnya. Dia melakukan itu karena hamil di luar nikah. Dan menurut mereka, kamar yang aku tempati sekarang adalah bekas kamar mahasiswi itu. Aku percaya dengan makhluk gaib, tapi mereka tidak akan ganggu. Kataku kepada mereka, sebenarnya aku orangnya memang penakut, tapi sengaja bilang gitu agar mereka tidak menakut-nakuti. Nah, saat malam hari, aku sedang mengerjakan tugas dari seniorku. Si Eko juga baru mengerjakannya malam hari. Tugas ospeknya sangat banyak, sehingga kami mengerjakannya sampai larut malam. Sebenarnya dari tadi aku sudah ingin buang air kecil. Hanya saja aku takut pergi ke toilet. Padahal toilet berada di dalam kamarku. Karena mendengar cerita anak kos tadi, aku jadi merinding sendiri. Tapi karena sudah nggak tahan lagi, ya akhirnya aku pun pergi ke toilet. Nah, di dalam toilet itu, aku seperti mendengar suara tangisan. Kukira itu penghuni kamar sebelah yang menangis. Tapi ketika ku dengarkan lebih jelas, ternyata suaranya berasal dari depan pintu toilet. Aku pun langsung berlari keluar kamar karena ketakutan. Aku menuju ke kamarnya si Eko. Aku disambut dengan wajah Eko yang juga keheranan. Dia bertanya, "Apakah kamu mendengar suara itu?" Ternyata dia juga mendengarnya. Kita berdua saling bertatapan dengan rasa takut. Dan untungnya suara itu makin lama makin menghilang. Dan aku pun mengajak Eko untuk pindah mengerjakan tugas di kamarnya. Dia setuju. Kami langsung membereskan alat tulis dan segera pindah ke kamar Eko.
Aku berusaha melupakan suara tangisan tadi dan fokus mengerjakan tugas. Akhirnya aku menginap di kamar Eko karena tidak berani tinggal sendirian. Kami berdua tidur dengan lelap. Tidak ada kejadian apa-apa saat kami tidur. Aku kembali ke kamarku pada pagi harinya dan tidak ada sesuatu yang aneh. Aku dan Eko hendak menceritakan kejadian itu pada teman-teman yang lain, tapi mereka belum pada bangun. Nah, singkat cerita, setelah selesai acara di kampus pada hari itu, aku pulang dan tiba di kosan jam 9 malam. Aku langsung masuk kamar dan berbaring di kasur karena sangat lelah setelah seharian mengikuti ospek. Namun, kejadian kemarin terulang lagi. Saat tengah malam, waktu aku sedang tidur, aku terkaget. Aku terbangun. Ternyata suara tangisan itu muncul lagi. Bulu kuduku langsung berinding. Aku hanya bisa diam di tempat tidur karena saking takutnya. Suara tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi suara cekikikan. Aku menutup rapat mataku dan tidak berani membukanya. Mendengar suara cekikikan itu, aku langsung terbayang adegan bunuh diri. Aku merasakan air mata membasahi kedua pipiku. Dan tiba-tiba seperti ada suara garukan di bantalku. Kemudian aku merasa ada hawa yang aneh di atas kepalaku. Seperti ada udara dingin yang berputar di pundakku. Tiba-tiba pipiku seperti ada yang menyentuh. Rasanya seperti jari-jari tangan manusia. Jari-jari itu membelai pipiku perlahan-lahan. Aku memejamkan mata sambil terus berdoa. Kemudian persis di sebelah telingaku, aku mendengar suara bisikan. Suara itu seperti sedang menenangkan bayi yang menangis. Aku penasaran dan membuka mata, melihat ke arah kanan. Ya ampun! Ada seorang wanita yang sedang berbaring dengan rambut yang panjang. Wajahnya pucat, putih, matanya hitam semua. Aku langsung melompat dari ranjang dan jatuh ke lantai. Wanita itu merangkak ke pinggir dan mengintipku dari atas ranjang. Aku sudah tidak kuat lagi menghadapinya dan langsung membanting pintu keluar dari kamar. Aku berlari melewati lorong hingga sampai di depan kamar Eko. Aku mengetuk pintu kamarnya dengan keras. Eko membuka pintu dan tampak keheranan. Aku mendorongnya masuk dan bercerita. Eko sepertinya tidak paham dengan apa yang kualami. Lalu dia mengajak untuk membangunkan penghuni kos lain. Setelah semua pada bangun, akhirnya kami semua pergi ke kamarku untuk memeriksanya. Ketika sampai di kamar, hantu itu pun sudah hilang. Sekarang aku tidak berani lagi di kamar itu. Dan kamar itu dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
Namun ketika aku sedang terjaga di malam hari, terkadang suara tangisan itu sayup-sayup masih terdengar dari arah bekas kamarku tersebut.